Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandarna dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai anak berkebutuhan khusus. Jadi materi yang pertama yaitu hakikat dan konsep anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dari faktor fisik, kognitif maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus. Bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenali kelemahan, kekuatannya, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dan mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dengan dirinya. Yang ketiga yaitu tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kalangannya. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari anak berkebutuhan khusus yaitu untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan penglihatan atau yang biasa disebut dengan tunanetra. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus, mereka masih tetap mendapat pendidikan khusus. Yang kedua yaitu anak dengan gangguan pendengaran atau yang biasa disebut dengan tunarungu. Gangguan pendengaran ini merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, mengganggu proses pembelajaran anak. Yang ketiga yaitu anak retardasi mental atau yang biasa disebut dengan tunagrahita. Tunagrahita ini adalah individu yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal. Yang keempat yaitu anak dengan kelainan fisik atau yang biasa disebut dengan tunadaksa, yang merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem pernapasan. Yang kelima yaitu anak berbakat. Anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya. Yang keenam yaitu anak dengan hambatan berbicara dan bahasa. Karena gangguan ini mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara. Materi yang berikutnya yaitu permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunagrahita. Permasalahan yang dialami oleh tunagrahita yaitu mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur diri sendiri, memiliki permasalahan berkaitan dengan perilaku sosial. Yang kedua yaitu kesulitan belajar. Permasalahan dari anak yang berkesulitan belajar ini mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang ketiga yaitu hiperaktif. Permasalahan dari anak hiperaktif ini ia selalu mudah bingung atau kacau pikirnya. Yang keempat yaitu tunalaras. Permasalahan dari tunalaras ini yaitu tidak mampu belajar. Yang kedua yaitu tidak mampu melakukan hubungan baik dengan teman maupun guru. Yang kebutuhan untuk tunalaras ini yang pertama itu memberikan pola belajar take and give. Yang kedua itu dia memaksakan tindakan yang memaksa, berikan ruang pada anak untuk berkembang.
Yang kelima yaitu tunarungu wicara. Permasalahan untuk tunarungu wicara ini yaitu kesulitan belajar dalam semua segi kehidupan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya gambaran jelas tentang apa yang mereka pelajari. Dan untuk tunarungu wicara ini yaitu membutuhkan stimulasi agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Yang kedua yaitu mendisiplinkan diri. Yang keenam yaitu tunanetra. Permasalahan tunanetra ini yaitu kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya, selalu membutuhkan hidupnya kepada orang sekitarnya. Kebutuhan untuk tunanetra ini yaitu membutuhkan media yang digunakan untuk proses belajar yang harus sesuai dengan standar kebutuhan siswa tunanetra. Yang kedua itu sarana khusus yang mereka butuhkan, yang diantaranya yaitu alat untuk menulis, huruf braille dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu anak autis. Permasalahan yang biasa dihadapi oleh anak autis yaitu masalah dalam memahami lingkungan dan masalah gangguan perilaku dan emosi. Kebutuhan untuk anak autis ini yaitu kebutuhan dalam berkomunikasi, memperhatikan dan memahami lingkungan, dan dapat memahami bahwa anak penyandang autis cenderung melakukan sesuatu yang disenanginya secara berulang. Yang kedelapan yaitu tunadaksa. Permasalahannya yaitu masalah fisik yang terjadi pada anak tunadaksa yang berupa kelumpuhan anggota gerak atas, bawah, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ditinjau dari aspek psikologis. Anak tunadaksa ini cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang muncul sikap egois. Kebutuhan untuk anak tunadaksa ini yaitu kebutuhan mobilisasi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikis. Yang kesembilan yaitu tunaganda. Permasalahan dari tunaganda ini yaitu kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Yang kedua yaitu perkembangan motorik dan fisiknya lambat. Kebutuhan tunaganda ini yaitu membutuhkan komunikasi alternatif serta intervensi awal anak tunaganda. Yang berikutnya yaitu strategi layanan, bimbingan, dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Mencakup 4 komponen pelayanan, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Materi berikut yaitu bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus ADHD, autis, retardasi mental, talented, dan gifted. Yang pertama yaitu ADHD. ADHD merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentan waktu perhatian yang dimiliki sangat singkat dibandingkan anak lain yang seusianya. Gangguan perilaku ini ditandai biasanya gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Yang kedua yaitu autisme. Autis adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Yang berikutnya yaitu retardasi mental, yang merupakan masalah bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pendidikan baik pada anak yang mengalami retardasi mental tersebut maupun keluarga dan masyarakat. Yang berikutnya yaitu anak dengan bakat khusus atau talented, merupakan anak yang menonjol pada suatu bidang tertentu dari suatu individu yang dibawa sejak lahir atau secara umum disebut bakat. Yang berikutnya yaitu anak gifted, merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu. Kreativitasnya tinggi dan sangat bertanggung jawab pada tugas pemikiran yang kritis. Materi berikutnya yaitu pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Yang pertama yaitu peran BK dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu keterampilan. Nah, keterampilan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada ABK tentang kerjasama, kekompakan, dan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua yaitu kesenian musik melalui seni bernyanyi. Dengan adanya seni musik
membuat anak berkebutuhan khusus ini bisa mengungkapkan perasaan emosinya melalui seni bernyanyi. Kebutuhan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik atau kesehatan. Layanan kesehatan bagi ABK disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial emosi. Mereka memerlukan pelindungan dan bantuan para pekerja sosial maupun psikolog. Yang ketiga yaitu kebutuhan pendidikan. Hak untuk anak berkebutuhan khusus, yang pertama yaitu hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka. Tentu saja sebagai warga negara mereka berhak melanjutkan pendidikan jika memang mereka memiliki kemampuan yang dipersyaratkan. Lalu yang kedua yaitu kewajiban untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini bukanlah orang yang istimewa yang selalu menuntut hak, tetapi mereka juga ada kewajiban untuk orang lain. Salah satunya itu menghormati hak orang lain, menaati berbagai aturan yang berlaku, berperan serta dalam berbagai kegiatan bela negara sesuai dengan kemampuan mereka. Materi selanjutnya yaitu program sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran dalam sekolah inklusi. Yang pertama yaitu model kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami gangguan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Yang kedua yaitu model cluster, yaitu anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri. Dalam pembelajaran modul ini, semua peserta didik tanpa kecuali belajar bersama-sama, walaupun bagi anak berkebutuhan khusus perlu didampingi seorang pendamping agar anak berkebutuhan khusus dapat menerima pembelajaran sebagaimana layaknya anak normal. Yang ketiga yaitu model pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi guru khusus. Yang keempat yaitu model cluster and pull out, yaitu kombinasi antara model cluster dengan pull out. Yang kelima yaitu model kelas khusus, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus, namun untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu semua peserta didik digabung dengan kelas reguler. Yang keenam yaitu model khusus penuh, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta didik anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang berikutnya yaitu peran guru bimbingan dan konseling dalam pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat serta jenis ketunaan atau kekhususan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu membimbing peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus untuk memilih karir di sekolah. Materi berikutnya yaitu teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen digunakan untuk menemukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan belajar seorang anak. Yang kedua yaitu analisis sampel. Analisis sampel atau contoh pekerjaan. Nah, contoh pekerjaan tersebut merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh anak, misalnya kertas kerja, tugas menulis, respon membaca secara lisan atau karya seni. Yang ketiga yaitu analisis tugas. Analisis tugas adalah proses menjabarkan tugas belajar ke dalam beberapa komponen atau unit yang diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu checklist. Checklist yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama subjek atau faktor-faktor yang hendak diselidiki. Yang kelima yaitu skala ranting. Pencatatan dengan ranting skala adalah mencatat gejala menurut tingkat-tingkatnya. Alat ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan subjek menurut tingkatnya.
Yang keenam yaitu interview dan kuesioner. Interview dan kuesioner sangat membantu dalam memperoleh informasi, opini, dan sikap. Yang berikutnya yaitu tes acuan kriteria atau yang biasa disebut dengan CRT. CRT mengukur apakah seorang anak dapat atau tidak dapat melakukan sesuatu. Yang kesembilan yaitu inventory informal. Inventory informal digunakan untuk menilai prestasi anak dalam kaitannya dengan kurikulum sekolah. Materi berikutnya yaitu teknik dan model bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu pendekatan individual dan kelompok. Nah, dalam pendekatan individual, konselor berfokus pada seorang lain saja. Berbeda dengan pendekatan individual, pendekatan kelompok, konselor menghadapi beberapa konseling sekaligus dalam waktu yang sama. Yang kedua yaitu pendekatan behavioral. Dalam pendekatan behavioral terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama operant learning, yang kedua yaitu quantitative learning atau social modeling. Metode yang berikutnya yaitu cognitive learning, yang keempat yaitu emotional learning. Pendekatan yang berikutnya yaitu pendekatan reality. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa anak berkebutuhan khusus agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional. Demikianlah video materi anak berkebutuhan khusus dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.